Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Sahila Putri Ubaidillah, NIM 1966009 dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sifatnya sebagai hukum negara. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 45 yang menghasilkan keputusan 1. Menetapkan UUD 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, artinya Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945? Para ahli menyebut UUD dengan istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution atau bahasa Belanda Constitutie, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Orang Jerman dan Belanda dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata Grondwet yang berasal dari suku kata Grond adalah dasar dan wet adalah undang-undang, yang kedua-duanya menunjukkan pada naskah tertulis. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis, konstitusi negara. Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Pembagian pembukaan, 2. Bagian batang tubuh dalam kurung 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan yang ketiga, serta penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Terkait penjelasan UUD 1945, sekalipun bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 dalam kurung BPUPKI dan PPKI, melainkan hasil kerja pribadi Supomo tetap merupakan bagian dari UUD 1945 karena sudah dimasukkan bagian dari UUD dalam Berita Republik tahun 1946 dan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 dalam kurung Dekrit. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil amandemen terdiri dari A. Pembukaan terdiri dari 4 alinea,
B. Pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurung konstitusi pertama, dikarenakan di dalamnya terkandung 4 pokok pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. 1. Pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan faham golongan, mengatasi segala faham perseorangan. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila. 2. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pokok pikiran kedua merupakan penjelmaan sila kelima Pancasila. 3. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga merupakan penjelmaan sila keempat Pancasila. Dan yang keempat, pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk melihara budi pekerti kemanusiaan luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas secara mendalam pada bab berikutnya. UUD 1945 menempati urutan tertinggi. Jadi, peraturan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Maksudnya, peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berdasarkan asas undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan uji materi. Adapun kewenangan uji materi dimiliki oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Letak perbedaannya ialah 1. Apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan yang kedua, apabila ada peraturan perundang-undang
Di bawah, undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Agung atau MA. Sebagaimana dijelaskan di muka, Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundang atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945. Makna kedudukan dan fungsi ketetapan MPR. Kedudukan ketetapan MPR tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan tersebut berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam pasal 3 UUD 1945, MPR diberikan kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara GBHN. Konsekuensi dari kedudukan dan kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara GBHN mengakibatkan keberadaan ketetapan MPR sementara menjadi salah satu sumber hukum. Hal ini kemudian semakin dipertegas dengan adanya ketetapan MPRS nomor 20 MPRS _1966 yang menetapkan tetap MPR sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki derajat di bawah UUD 1945. Makna kedudukan dan fungsi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini sejalan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Adapun kriteria agar suatu masalah atau materi diatur dengan UU antara lain: A. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. C. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. D. Tidak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dan E. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kedudukan undang-undang dalam sistem hukum nasional.
adalah sebagai salah satu sumber hukum nasional yang kedudukan berada di bawah ketetapan MPR. Adapun fungsi undang-undang adalah 1. Penyelenggaraan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pengaturan lebih lanjut secara hukum aturan dasar lainnya dalam batana tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Makna, kedudukan, dan fungsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini sejalan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem hukum nasional adalah sederajat dengan undang-undang. Namun, ini jangka waktunya terbatas, sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya. Apabila itu disetujui oleh DPR akan dijadikan UU. Sedangkan apabila itu tidak disetujui oleh DPR akan dicabut. Adapun fungsi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana halnya undang-undang adalah 1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sifatnya sebagai hukum negara. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.